Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Saat ini kami akan membahas makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu bersama kami, menyertai hidup kami, menyertai perjalanan hidup kami dari selama-lamanya sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengirimkan Tuhan kasih setiamu dan damai sejahtera-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kami. Anugerah-Mu juga berlimpah-limpah, rahmat-Mu berlimpah-limpah. Tapi kami anak Roh Kudus untuk dapat kami belajar tentang perjamuan kudus, tetapi berikan pewahyuan dan baru yang benar-benar Tuhan sesuai kehendak-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas tentang makna perjamuan kudus di Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Iya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, di sini Amin. kita melihat ada darah Kristus ya. Darah Kristus yang melepaskan kita dari dosa kita. Tapi konteksnya di awal di ayat 5 ini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. S-nya huruf besar, saksi yang setia. Tuhan Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Begitu kita juga anak-anaknya adalah saksi yang setia. Dan ini dibuktikan bahwa Dia saksi yang setia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah saksi yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Ya, bukan raja-raja bumi ini menguasai Yesus, bukan. Raja-raja di bumi ini tunduk di bawah Yesus. Ya. Tuhan ini yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Jadi kasih Tuhan itu dinyatakan dalam perjamuan kudus. Ya. Kita dilepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Makanya kalau kita makan tubuh dan darah Kristus itu, kita setiap hari melepaskan diri kita dari segala dosa. Makanya manusia itu adalah tidak bisa kebal dosa. Tapi kita juga tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tidak boleh lagi melakukan kesalahannya. Harus lagi lakukan kebenaran. Seperti Daud selalu dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Apalagi makna di balik perjamuan kudus di Wahyu 5 ayat 6 ini, selain melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Selain kita dilepaskan dari segala dosa kita, ayat 6-nya adalah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, inilah tujuan Tuhan. Kenapa kita harus makan tubuh dan darah Kristus? Menjadikan kita suatu kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan imam-imam bagi Allah Bapanya. Artinya apa kerajaan imam? Kerajaan yang benar-benar sebagai orang-orang yang intim sama Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Imam itu kalau di dalam tradisi tabernakel ya, baik Musa maupun Daud itu, dia mempersembahkan korban sampai ke ruang Maha Kudus. Ya, jadi ruang Maha Kudus. Makanya kita tahu Imam Agung kita siapa? Yesus Kristus, karena Dia telah membuat dikoyakkan tirai yang membuat kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, inilah janji Tuhan ketika kita makan tubuh dan darah Kristus. Yang pertama melepaskan kita dari dosa kita, yang kedua menjadikan kita kerajaan imam. Jadi setialah makan tubuh dan darah Kristus, kita pasti akan menerima janji ini dalam hidup kita sehari-hari sampai kedatangan Tuhan. Jangan pernah kita setiap hari lupa makan tubuh dan darah Kristus. Harus makan tubuh dan darah Kristus, bukan lambang tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Kau telah mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu di Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Kami mau makan terus tubuh dan darah Kristus karena kami mendapat janji Tuhan di ayat 5 bagian B. Kami dilepaskan dari segala dosa kami Tuhan oleh darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh darah-Mu Tuhan kami juga dijadikan suatu kerajaan imam bagi Allah kami dan bagi Yesus Kristus. Artinya Tuhan, kami
mendapatkan suatu jabatan keimaman yang tujuannya adalah untuk selalu dekat, bererat intim dengan Tuhan dan intim dengan Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan terus mendapatkan pewahyuan tentang perjamuan kudus untuk dibagikan, disaringkan kepada orang-orang yang menonton channel ini Tuhan, dan mereka diberkati dengan melimpah-limpahnya segala kuasa, segala hikmat pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan juga malam ini urapi kami dalam istirahat, bangun besok pagi dengan tubuh disadarkan. Kau yang memberikan kami umur panjang, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Yesus Kristus, dari segala kuasa roh kematian, roh dunia mati dipatahkan kuasa dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati, haleluya, amin. Salam.